Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah maupun di tempat yang berbeda. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ini pada pembelajaran 3, tema 1, kelas 6. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dilakukan atau terjadi tanpa perkawinan. Adapun pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif adalah individu baru berasal hanya dari satu individu saja atau dari induk satu saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Adapun sifat-sifat individu baru sama persis dengan induknya. Itu pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, pokok bahasannya itu ada pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Ada 2 jenis perkembangbiakan vegetatif, jenis-jenis dari vegetatif alami dan juga ada jenis-jenis vegetatif buatan. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Siapa di sini yang tahu pengertiannya? Baik. Ibu jelaskan. Pengertian perkembangbiakan secara vegetatif yaitu individu baru atau anak berasal hanya dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian tubuh induknya. Atau proses perkembangbiakan tanaman, karena kita di sini membahas tentang tanaman, itu tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Dan proses tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Itu pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2. Ada vegetatif alami dan ada juga vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami itu tanpa campur tangan manusia. Contohnya, di sini ada tunas. Tunas ini kalau kita membicarakan tunas, pasti semuanya akan ingat. Oh, kalau tunas ini contoh yang paling terdekat pada kehidupan kita sehari-hari ada itu pada tanaman pohon pisang. Terus ada juga dengan spora. Ada juga geragih dan juga rizoma atau akar tinggal. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang tunas. Nah, kalau membicarakan tunas, siapa di sini yang pernah memperhatikan pohon pisang atau yang paling dekat yaitu tanaman cocor bebek. Nah, pada tepi dan ujung daun yang telah tua pada tanaman cocor bebek itu terdapat tunas. Nah, jika ditanam, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Tunas itu tersendiri disebut dengan tunas adventif. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas, selain batang pisang ada juga cemara, bambu, sukun, dan tebu. Nah, pada tanaman ini yang Ibu sebutkan tadi itu disebut dengan tunas adventif karena tumbuh pada akar. Kita masuk lagi dengan spora. Pernah kalian melihat titik-titik yang berwarna coklat yang terdapat pada bagian bawah daun tanaman suplir atau tanaman paku? Nah, titik-titik tersebut yang hitam itu disebut dengan spora. Adapun fungsi spora itu sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke
ke tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Contohnya seperti tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku dan juga suplir. Sekarang kita masuk dengan geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon itu batang yang merambat di atas tanah. Geragi juga disebut dengan stolon karena geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah maka akan membentuk akar dan akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya yaitu rumput teki dan juga strawberry. Sekarang kita masuk lagi yang bagian umbi. Nah, kalau umbi maka di kepala anak-anak akan mengingat adalah umbi batang, umbi akar dan juga umbi lapis. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi yang ditanam maka umbi keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman yang baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum menghisap makanan sendiri dari tanah. Adapun contoh berkembang biakan dengan umbi adalah umbi batang seperti kentang, talas, dan dahlia. Sedangkan umbi lapis seperti bawang merah dan bawang putih. Dan yang terakhir umbi akar, contohnya seperti wortel, umbi jalar, dan juga singkong. Sekarang kita masuk lagi yang bagian terakhir adalah rizoma atau sering disebut dengan akar tinggal. Nah, kalau contoh rizoma ini sering kita dapati contoh tanamannya atau akarnya itu adalah pada dapur. Siapa di sini yang suka membantu orang tuanya memasak di dapur, maka dia sering sekali melihat contoh dari rizoma. Nah, kalian bisa mengamati di situ ada kencur, lengkuas, dan kunyit yang ada di rumah tempat kalian masing-masing. Kalian akan menemukan ruas-ruas batang. Jika ruas-ruas itu ditanam, maka akan tumbuh tanaman yang baru. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan rizoma atau juga disebut juga akar tinggal, akar tongkat. Rizoma sebenarnya lah batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, kita masuk lagi bagaimana tentang vegetatif buatan atau perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Di situ ada mencangkok, setek, dan juga merunduk. Nah, vegetatif buatan ini itu memerlukan bantuan manusia. Adapun contoh dari vegetatif buatan selain yang ada di slide yang kalian lihat, yang ada di layar, selain mencangkok, setek, merunduk, itu ada juga dengan menempel atau disebut dengan okulasi. Ada juga yang terakhir yaitu kultur jaringan. Tetapi yang kita bahas di sini yang sering kita lakukan saja atau yang sering ayah bundanya lakukan di rumah atau menanam pada lahan yang kosong di belakang rumah. Yang pertama kita masuk dengan mencangkok. Nah, mencangkok ini apa dulu pengertiannya? Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok itu bisa dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Nah, caranya sebagian kulit cabang itu dibuang. Cabang tersebut kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang akan dicangkok, maka akan tumbuh akar tanaman yang baru. Nah, akar tanaman yang baru ini sudah siap ditanam menjadi tanaman yang baru juga. Mencangkok ini biasanya dilakukan pada tanaman yang berkembang. Contohnya yaitu tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Kita masuk lagi yang kedua ada setek.
Nah, setek itu bagaimana cara melakukan vegetatif buatan dengan cara setek? Itu dengan menanam potongan bagian yang tumbuh. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau juga akar. Nah, oleh karena itu kita tinggal mengenal 3 macam setek saja. Ada setek batang, dilakukan pada tanaman ketela pohon atau sirih. Nah, setek daun bisa dilakukan dengan memotong helaian daunnya, kemudian menanamnya. Setek daun dapat dilakukan pada cocor bebek dan begonia. Sedangkan yang terakhir yaitu setek akar. Setek akar ini dilakukan dengan memotong bagian akar dan juga dapat dilakukan pada tanaman, contohnya sukun. Nah, yang terakhir yaitu ada vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, apa itu merunduk? Merunduk itu dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang yang dirundukkan dan ditimbun tanah itu akan menumbuhkan akar yang baru. Nah, akar yang baru ini kemudian menghasilkan tanaman yang baru. Dengan cara apa? Akar yang dirundukkan itu ditimbun terlebih dahulu dengan tanah. Apabila akar sudah banyak, maka cabang dapat dipotong dari induknya. Nah, perkembangbiakan dengan cara merunduk ini dapat dilakukan pada tanaman alamanda. Itu contohnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat belajar lagi, bisa menyukai pembelajaran dengan muatan IPA, sehingga kalian bisa menghasilkan atau mendapatkan hal-hal atau informasi yang baru. Tentunya kita akan lanjutkan lagi nanti atau bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya dengan pokok bahasan yang baru. Ibu pesan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya, dan selamat pagi.